Hai, halo, gua Dujep, gua Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai dua komposisi pada produk skincare yang dianggap sebagai superstar. So, sesuper apa sih kedua komposisi tersebut? Untuk tahu kesuperannya, ayo kita sharing. Dan tentu saja apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal. Dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lovemopin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's always about perception. So, kedua komposisi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah vitamin C dan vitamin B3. Nanti untuk lebih detail mengenai deskripsi dari kedua komposisi ini akan gue simpan di kolom deskripsi dari Inky Decoder dan juga Skin Semi. Nah, ini pengertian secara mudahnya atau bahasa guanya lah. Ini merupakan dua komposisi skincare yang dikategorikan sebagai vitamin yang sudah sangat umum sekali digunakan pada banyak produk skincare karena memiliki banyak manfaat juga untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah. Walaupun dia memiliki fungsi yang mirip-mirip, tapi dari segi sifat dan cara kerja daripada kedua komposisi ini cukup berbeda ya. Oke, sekarang kita ke superstar ingredients yang pertama, yaitu adalah vitamin C. Vitamin C atau lebih dikenal dengan L-ascorbic acid merupakan komposisi yang dijagokan oleh banyak sekali perusahaan karena memang memiliki banyak manfaatnya itu ya, yang pada akhirnya juga konsumen ngerasa, wah, vitamin C, wah, tonernya mengandung vitamin C, wah, sabun wajahnya mengandung vitamin C. Nah, beberapa sifat daripada vitamin C sendiri adalah yang pertama adalah antioksidan, yang artinya ketika sebuah produk memiliki kandungan vitamin C di dalamnya, dia dapat membantu menangkal radikal bebas. Di mana sumber radikal bebas ini juga banyak ada dari yang namanya sinar matahari dengan kandungan UVA dan UVB. Di samping sinar matahari ini mengandung vitamin D dan kita tahu juga kita butuh itu, sinar matahari juga mengandung UVA dan UVB yang harusnya kita hindari hal tersebut. Itu mengapa juga kita butuh sunscreen, karena UVA dan UVB merupakan faktor besar yang dapat membuat kulit wajah kita bermasalah. Sumber radikal bebasnya sendiri yang lainnya itu juga bisa berasal dari polutan atau polusi yang gue cukup yakin juga sekarang kita hidup berdampingan dengan hal tersebut. Walaupun ya intensitas rendah atau tingginya itu akan sangat bergantung di mana kita tinggal. Tapi ya sedikit banyaknya polusi akan memiliki peranan dalam merusak keadaan kulit wajah kita. Selain daripada itu, mungkin hal lain yang mungkin nggak banyak orang ngeh juga adalah makanan. Ya, makanan yang sifatnya junk food atau juga fast food juga itu memiliki peran dalam merusak kulit wajah kita. Mungkin nggak secara langsung, especially orang-orang yang mungkin punya kulitnya normal, nggak kenapa-napa, tapi secara jangka panjang itu akan memiliki dampak yang kurang baik. Katakanlah makanan-makanan dengan tinggi gula, itu sedikit banyaknya akan merusak kulit wajah kita. Jadi, hal tersebut harus sangat diperhatikan dari mulai sekarang. Selain daripada bersifat antioksidan, si vitamin C ini juga bersifat anti-aging. Iya, jadi mohon perhatian untuk orang-orang yang udah tua. Gue yakin kalian akan sangat suka dengan vitamin C ini karena dia bersifat anti-aging, yang artinya dia dapat membantu nge-boost produksi kolagen, yang akhirnya akan membuat kulit wajah kita ini lebih kenyal. Dapat juga bukan melenyapkan, enak aja melenyapkan. Dapat menyamarkan yang namanya kerutan halus ataupun juga garis-garis halus yang itu akan nampak ketika usia kita sudah 25, dan itu juga gue rasakan karena I'm almost hit ya gue hampir 30 anyway. Dan vitamin C merupakan sebuah produk skincare yang gue sendiri menjagokan hal tersebut. Gue pernah punya pengalaman menggunakan serum vitamin C yang kandungannya 20%, yaitu dari Fix Search Tiam OSTC 20 kalau nggak salah. Itu udah lama banget dan hasilnya sangat luar biasa. Selain daripada bersifat anti-aging, secara keseluruhan si vitamin C ini juga dapat membuat kulit wajah kita lebih cerah. Ini akan sangat-sangat disukai oleh banyak orang, yang especially orang-orang dengan kulit kusam. Nah, di samping dia memiliki banyak kelebihan, dia juga punya kekurangan, sama halnya dengan kita. Si vitamin C ini dia sifatnya unstable, artinya dia tidak stabil. Jadinya itu susah diformulasikan, beneran butuh formulasi yang proper untuk menghasilkan sebuah produk dengan kandungan L-ascorbic acid di dalamnya. Karena dia yang mudah oksidasi dan lebih iritan juga,
terutama di orang-orang yang memiliki jenis kulit sensitif. Nah, karena dia unstable ini adalah turunan-turunannya daripada si L-ascorbic acid ini. Beberapa di antaranya ada yang namanya ascorbyl glucoside, ascorbyl palmitate, ethyl ascorbic acid, atau bahkan juga sodium ascorbyl phosphate, magnesium ascorbyl phosphate, dan lain sebagainya. Nah, dengan si derivatives ini atau turunan-turunan ini dianggap lebih mild di beberapa jenis kulit. Of course, cara kerja mereka pun berbeda, tergantung juga daripada jenis dan kondisi kulit wajah kita tentu saja. Nah, superstar ingredient yang kedua adalah vitamin B3 atau lebih dikenal dengan niacinamide. Beda ya dengan si vitamin C. Kalau vitamin C dia lebih unstable, sedangkan si niacinamide ini dia lebih skin friendly. Artinya dia lebih mudah cocok di banyak orang gitu. Kalau misalkan si vitamin C ini favor untuk mature skin, artinya lebih favor untuk orang-orang yang sudah berusia, si vitamin C. Kalau misalkan si niacinamide ini dia bisa digunakan oleh semua usia, remaja seperti gua, dewasa, atau juga mature skin. Dan dia juga lebih cocok di banyak jenis dan kondisi kulit. Kulit berminyak bisa pakai, kering, normal, dehidrasi, kusam. Sangat bisa menggunakan produk-produk dengan kandungan niacinamide di dalamnya. Nah, si niacinamide ini juga dia bersifat skin barrier care, artinya dia dapat membantu memperkuat pertahanan skin barrier kita. Skin barrier ini adalah lapisan terluar kulit yang dimana dia memiliki peranan yang sangat penting karena walau bagaimanapun dia dapat melindungi, jadi kayak benteng pertahanan dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Nah, selain daripada dia bersifat skin barrier care, dia juga bersifat sebum control, artinya dia dapat membantu mengontrol produksi minyak berlebih. Ini akan sangat disukai, especially oleh orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak, karena dia akan mengontrol produksi minyak agar tidak berlebih, agar lebih normal, yang pada akhirnya juga tidak hanya minyaknya yang normal dan kulit wajah kita juga lebih normal, tetapi secara tidak langsung juga dia akan membuat pori-pori kita penampakannya lebih kecil, lebih tersamarkan. Ini juga bagus untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan pori-pori yang besar segede bulan. Selain daripada itu, si niacinamide juga secara keseluruhan dia dapat membantu mencerahkan kulit wajah kita, dapat membantu menghilangkan, kayak menyamarkan, sekaligus juga menghilangkan bekas noda, warna kulit tidak merata, dan secara keseluruhan akhirnya kulit wajah kita akan menjadi lebih cerah. Itu mengapa juga sebenarnya gue lebih merekomendasikan produk dengan kandungan niacinamide kalau misalkan ternyata kalian pemula, especially kalau misalkan kita mau menggunakan produk serum. Hal-hal lain yang berhubungan dengan niacinamide itu ada yang namanya methyl niacinamide chloride, niacinamide yeast, polypeptides, biotin, dan juga folic acid. Nah, lalu sekarang kalian harus menggunakan produk dengan vitamin C kah? Atau dengan vitamin B3 kah? Jawabannya akan selalu tergantung. Ya, kita hidup itu selalu berketergantungan satu sama lain. Dan memang seperti itu. Kenapa demikian? Karena buat gue gini, sebelum akhirnya kalian menggunakan sebuah produk apapun dengan kandungan seperti apapun, basicnya adalah tahu dulu jenis dan kebutuhan kulit wajah kita. Karena ketika kita sudah tahu basicnya, ini akan lebih mempermudah kita untuk akhirnya memutuskan produk seperti apa yang akan kita coba, komposisi seperti apa yang sepertinya akan cocok dengan kebutuhan kulit wajah kita. Supaya apa? Ya, pertama kita nggak buang-buang duit. Kedua juga apa? Kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, yang sesuai dengan ekspektasi kita. Jadinya uang aman gitu kan, dan kita juga ngerasa oke gitu. Gue yang bukan nggak perlu trial error, tapi kita meminimalisir errornya itu sendiri loh. Jadi niacinamide atau bahkan juga vitamin C, keduanya komposisi superstar yang memang sudah memiliki banyak manfaat, cuman harus digunakan pada jenis dan kondisi kulit yang sesuai. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih personal, bisa di DM Instagram _Kang Adul, dan jangan lupa juga passwordnya follow dulu. So itu dia, bye bye.